Kalau saya bilang, satu minuman ini membuat manusia berubah jadi 4 makhluk berbeda, apakah kamu percaya? Ternyata pada saat Nabi Adam belajar menanam pohon anggur, iblis mendatangi kebun tersebut, lalu menyembelih 4 hewan di atas pohon anggur untuk merusak pohon tersebut, sehingga darah 4 hewan tersebut meresap ke dalam tanah, lalu diminum oleh akar pohon anggur. Lalu hewan apa sajakah yang disembelih oleh iblis? Simak video ini baik-baik. Pada video sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang khamar yang dulu dihalalkan oleh Allah. Bahkan, banyak sahabat Nabi yang sering sekali mabuk, lalu kemudian perlahan demi perlahan mulai diharamkan. Sekarang kita akan membahas tentang kenapa khamar ini bisa memabukkan, bahkan sampai Allah haramkan hingga hari ini. Kisah ini bukan dongeng, bukan fiksi. Kisah ini dipercaya, bahkan sejak zaman Nabi Adam. Sebelum kamu lanjut, pastikan kamu menonton sampai akhir. Karena di akhir video ini akan mengubah cara pandangmu tentang minuman ini. Kisah ini dikutip di dalam kitab Hayatul Hayawan karya Imam Kamaluddin Ad-Damiri. Ketika Allah menurunkan Adam ke bumi, bukan sebagai raja, bukan pula sebagai makhluk yang dimanjakan, tetapi sebagai khalifah yang harus bekerja. Adam memandang bumi yang luas, namun tidak tahu bagaimana bertahan hidup. Maka Allah mengutus malaikat Jibril. Jibril turun dari langit, bukan membawa wahyu kali ini, melainkan membawa ilmu kehidupan. Ia mengajak Adam ke sebidang tanah yang kosong. Wahai Adam, beginilah caranya bumi memberi rezeki. Jibril mengajarkan cara menanam benih, cara menunggu dengan sabar, dan cara bersyukur saat panen datang. Adam pun menanam dengan tangannya sendiri. Setiap tetes keringatnya menjadi saksi bahwa manusia tidak diciptakan untuk bermalas-malasan. Hari demi hari berlalu, dari tanah yang mati tumbuh kehidupan, dan Adam menangis. Bukan karena lelah, tetapi karena sadar, rezeki bukan datang dari langit secara instan, tetapi diturunkan melalui usaha dan doa. Kemudian, ketika Nabi Adam hendak menanam sebuah pohon anggur, dari kejauhan ada makhluk lain yang mengintai. Makhluk itu mengintai bukan dengan mata penuh kasih, tapi mata penuh iri dan dendam. Namanya Iblis. Iblis tahu jika ia merusak pohon itu secara kasar, manusia akan menjauhinya. Maka ia memilih jalan yang lebih licik, yaitu mencemari dari dalam. Kemudian saat Nabi Adam sedang tertidur, saat kebun itu sunyi, iblis mendekati tanah tempat pohon anggur itu tumbuh. Ia membawa seekor merak hewan yang dikenal karena keindahannya. Kemudian ia sembelih di atas tanah itu. Darahnya mengalir dan meresap ke akar. Seakan pohon itu meminum darah tersebut, seakan memberi jiwa pertama pada pohon itu. Keesokan harinya, Nabi Adam tidak menyadari kalau salah satu pohon di kebunnya sudah dirusak oleh iblis. Waktu pun berlalu. Ketika daun dari pohon anggur mulai tumbuh, namun iblis kembali. Kali ini, ia membawa seekor kera, kemudian ia sembelih di tempat yang sama. Darah kera pun kembali meresap ke dalam tanah dan diminum oleh akar pohon anggur. Keesokan harinya, pohon itu tetap indah, tidak berubah rupa. Namun, jiwa pohon tersebut semakin tercemar. Waktu kembali berlalu, ketika buah mulai muncul, menggantung manis di rantingnya, iblis datang untuk ketiga kalinya. Ia membawa seekor singa, hewan buas penuh kekuatan. Ia kembali menyembelih singa itu di atas pohon anggur, dan darahnya pun mengalir ke batang pohon, seakan akar itu sedang meminum darah tersebut. Lalu iblis pun pergi. Dan ketika buahnya matang sempurna, mengilap di bawah cahaya matahari, iblis datang kembali. Kali ini, ia membawa seekor babi. Dia pun kembali menyembelih babi itu di atas pohon anggur, sehingga darah itu seakan menyatu dengan pohon. 4 darah, 4 sifat. Diserap oleh satu pohon, pohon itu tetap tampak sama. Inilah sebabnya ketika seseorang minum khamar dan mulai mabuk, dia akan mewarisi sifat dari 4 hewan ini. Sekarang kita bahas satu persatu hikmah di balik peristiwa ini.
Saat seseorang meminum khamar, dia juga ikut mewarisi 4 sifat hewan tersebut. Saat tegukan pertama menyentuh bibirnya, rasa hangat dan manis mengalir di sekujur tubuhnya. Tidak ada rasa takut, tidak ada tanda bahaya. Cairan itu mengalir ke dalam dadanya, dan perlahan sesuatu berubah. Wajahnya berseri, bahunya terangkat. Ia merasa lebih percaya diri, lebih menarik, lebih berani berbicara. Merasa dunia kini berada di pihaknya. Seperti merak yang membusungkan dada, memamerkan keindahan yang ia miliki. Kemudian, hangat itu naik ke kepalanya. Tawa pecah tanpa sebab, geraknya semakin bebas. Ucapannya mulai melompat tanpa arah. Lalu ia membuka semua rahasia tentang dirinya, mengucapkan hal-hal yang seharusnya disimpan. Ia tidak sadar bahwa batas telah menghilang, seperti seekor kera yang melompat tanpa tujuan, bermain tanpa rasa malu. Setelah itu, kegembiraan itu tidak bertahan. Tiba-tiba, nada suaranya berubah, matanya menajam, dadanya naik turun cepat, kata-katanya kini keras, sentuhannya kasar, amarahnya mudah meledak. Ia ingin didengar, ingin menang, ingin berkuasa, seperti seekor singa yang mengaum di padang, siap menerkam apapun yang ada di depannya. Dan ketika semua energi itu habis, ia jatuh. Tubuhnya lemah, kepalanya berat, napasnya tersengal, dan ia tergeletak tanpa daya. Tak peduli pada kotoran, tak peduli pada kehormatan, seperti seekor babi yang berguling di lumpur, tidak lagi mengenal harga diri. 4 sifat dalam satu minuman, satu kehancuran yang datang perlahan tanpa terasa. Iblis tidak pernah memaksa manusia untuk jatuh. Ia hanya membuat yang berbahaya terlihat indah di awal. Iblis tidak datang dengan ancaman, tapi dengan rasa aman palsu, dengan kenikmatan sesaat yang menutup mata dari kehancuran yang panjang. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan pada orang yang kamu sayangi, karena bisa jadi mereka sedang berada di fase ini. Tulis di komentar, dari 4 wajah tadi, mana yang paling sering kamu lihat di sekitar kita? Dan jika kamu ingin lebih banyak kisah seperti ini, tekan like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.